Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabar? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang vaksin COVID-19. Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui penggunaan vaksin virus corona Pfizer-BioNTech secara luas. Regulator Inggris menyatakan vaksin yang menawarkan perlindungan hingga 95% terhadap COVID-19 ini aman untuk diluncurkan. Disebutkan juga vaksinasi dapat dimulai dalam waktu dekat untuk orang-orang dalam kelompok prioritas tinggi. Saat ini Inggris telah memesan 40 juta dosis yang cukup untuk memvaksinasi 20 juta orang. Dan masing-masing mendapatkan 2 suntikan. Dan menurut pihak berwenang di Inggris, sekitar 10 juta dosis akan tersedia dalam waktu dekat. Ini adalah vaksin tercepat yang pernah dikembangkan. Prosesnya hanya membutuhkan waktu 10 bulan dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan vaksin yang sama, yang biasanya berlangsung selama 1 dekade. Meski vaksinasi bisa dimulai, para ahli di Inggris mengingatkan agar masyarakat masih harus tetap waspada dan mengikuti aturan virus corona untuk menghentikan penyebaran. Itu berarti khalayak tetap harus menjaga jarak sosial dan juga menggunakan masker. Laporan situs independen Worldometer pada 2 Desember 2020 menunjukkan jumlah kasus virus corona di Inggris mencapai 1.643.086 dengan 59.051 kematian. Inggris berada di peringkat ke-7 dunia dan peringkat ke-4 di Eropa. Sementara itu, pejabat tinggi Uni Eropa mengatakan sekitar 2 miliar dosis vaksin virus corona potensial telah disiapkan untuk negara-negara anggota Uni Eropa, dengan pengiriman pertama kemungkinan dimulai sebelum akhir 2020. Dan perusahaan kargo di Bandara Brussels, Belgia, menjadi pusat logistik vaksin corona. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan telah menandatangani kesepakatan dengan 6 perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin di Eropa. Saat ini, negara-negara Uni Eropa juga sudah mulai menyiapkan rencana vaksinasi. Melihat sejumlah negara gencar berebut vaksin corona, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia PBB, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan negara-negara yang paling miskin dan rentan di dunia tidak boleh terinjak-injak dalam perebutan ini. Menurutnya, vaksin yang berhasil harus didistribusikan secara adil. Karena itu, ia mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dengan skema berbagi vaksin global dalam platform yang dikembangkan WHO, yang dikenal sebagai COVAX. Ia mengatakan 187 negara telah mendaftar dalam program ini. Skema itu bertujuan untuk mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin ke seluruh dunia pada akhir tahun 2021. Namun WHO masih berjuang mengumpulkan dana untuk mendistribusikan pasokan vaksin ke lebih dari 90 negara berpenghasilan rendah yang telah mendaftar. Saat ini WHO butuh 4,3 miliar dolar Amerika untuk mendukung pengadaan massal serta distribusi tes dan obat untuk perawatan. Kemudian pada 2021, proyek itu diprediksi membutuhkan tambahan 23,8 miliar dolar Amerika. Pada akhir November 2020, Dr. Tedros mengatakan vaksin yang terbukti sangat efektif dalam menghentikan gejala COVID-19 adalah yang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca. Menurut para peneliti, vaksin Oxford dapat menawarkan perlindungan hingga 90%. Juga lebih mudah disimpan dan diangkut dibanding vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna. Negara-negara berkembang hanya perlu membayar biaya pengganti pembuatan vaksin tersebut sehingga membuatnya lebih terjangkau. Sedangkan di Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir melarang pihak swasta melakukan impor vaksin corona secara mandiri pada tahun 2021 agar distribusi dan harga vaksin lebih terkendali. Namun, pihak swasta tetap diperbolehkan membantu dalam proses distribusi. Erick juga menegaskan, pada tahun 2021, keputusan jenis vaksin
distribusi, hingga harga akan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan swasta diperbolehkan impor vaksin pada 2 atau 3 tahun mendatang ketika mayoritas masyarakat sudah divaksin. Menurut Erick, ada sekitar 40 juta dosis vaksin corona yang dipesan untuk 2021. Sedangkan jumlahnya sekitar 100 juta pesanan yang harus diproduksi pada 2022. Ia juga mengatakan, distribusi vaksin bukan hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan berbagai macam vaksinasi, mulai dari polio hingga meningitis. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang vaksin COVID-19. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.